Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi 3 resep kue kering yang tampilannya sangat cantik, lucu, menarik, dan ini ngegemesin banget. Rasanya pun enak, bahan-bahan yang digunakan simple dan ekonomis. Pastinya ini jadi kesukaan anak-anak. Resep yang pertama ini saya buat cookies donat mini ya teman-teman. Ini tampilannya kelihatan cakep banget ya teman-teman. Pastinya anak-anak suka banget sama cookies ini. Nah, langsung aja kita ke cara membuat. Siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram margarin. Di sini saya pakai Royal Palmia butter margarin ya teman-teman. Jadi ini tuh margarin yang beraroma butter gitu, enak banget, wangi ya teman-teman. Lalu tambahkan 2 saset susu kental manis. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk seperti ini, jadi nggak perlu pakai mixer ya teman-teman. Setelah tercampur rata, kita masukkan 1 butir kuning telur, lalu aduk kembali sampai tercampur. Nah, kalau udah tercampur rata, selanjutnya ini bisa kita tambahkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Saya pakai merek Kunci Biru ya teman-teman. Jadi ini yang protein rendah. Kemudian aduk kembali. Nah, karena ini agak susah ya menggunakan whisk, jadi saya mau ganti pakai spatula agar lebih mudah. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Di sini saya nggak pakai gula lagi ya teman-teman, jadi cukup pakai susu kental manis aja. Kalau kalian mau rasanya yang lebih manis, boleh ditambahkan gula sebanyak 30 gram ya. Tapi menurut saya ini udah pas banget karena kan nanti mau dikasih topping yang manis-manis. Ini saya lanjut aduk menggunakan tangan. Udah dicuci bersih ya tangannya teman-teman. Dan ini udah tercampur rata. Selanjutnya siapkan plastik. Plastik yang bersih baru ya teman-teman. Kemudian letakkan adonan dan kita pipihkan di gilas menggunakan rolling pin, atau bisa juga menggunakan bekas botol kaca ya, botol sirup itu juga bisa. Kita lebarkan sampai semuanya rata. Untuk ketebalannya kurang lebih sekitar 0,5 sampai 0,8 cm. Nah, seperti ini udah rata. Sekarang ini tinggal kita cetak. Di sini saya menggunakan cetakan bulat seperti ini, dan juga saya memanfaatkan sedotan ya teman-teman. Kalau kalian nggak punya cetakan bulat seperti ini, kalian bisa menggunakan tutup botol atau apa aja yang berbentuk bulat. Nah, ini kalian lumuri dulu menggunakan tepung terigu agar adonannya itu enggak lengket ya. Seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai dicetak bulat, selanjutnya tinggal kita lubangin di bagian tengahnya menggunakan sedotan. Ini sedotannya saya beri tepung juga. Nah, cuman ditekan seperti ini aja teman-teman, sangat mudah ya. Dan ini nanti adonan yang masuk ke dalam sedotan bisa tetap dikeluarkan menggunakan tusukan sate ya teman-teman, jadi tetap masih bisa dimanfaatkan. Nah, kalau udah selesai, sekarang tinggal kita susun aja di loyang. Nah, untuk ketebalannya sendiri segini ya teman-teman. Ini nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal, pas banget. Sebelumnya ini loyangnya udah saya beri olesan margarin tipis-tipis. Sebenarnya nggak dioles pun nggak apa-apa ya, karena ini nggak lengket. Nah, letakkan semua adonan donat cookiesnya ke dalam loyang. Ini satu loyang saya isi sebanyak 30 buah cookiesnya ya. Selanjutnya ini tinggal kita panggang, kita oven
Sebelumnya ovennya udah saya panaskan selama 10 menit ya teman-teman. Dan ini kita oven kurang lebih selama 25 menit sampai 30 menit menggunakan api atas bawah, suhunya 150 derajat Celcius atau menyesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya teman-teman, karena biasanya setiap oven itu berbeda-beda. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Ini udah mateng tapi masih panas ya teman-teman. Kita diamkan dulu sampai cookiesnya ini agak dingin. Nah seperti ini teman-teman, ini udah agak dingin. Ketebalannya dia segini ya teman-teman, jadi nggak terlalu tipis, pas banget. Selanjutnya tinggal kita hias aja bagian atasnya menggunakan coklat leleh. Di sini saya menggunakan DCC yang sudah saya cairkan, saya lelehkan dengan cara ditim ya teman-teman. Ini cara menghiasnya sangat mudah, tinggal kita celupkan aja cookiesnya ke dalam coklat lelehnya. Nah, kalau bagian tengahnya dia menutup seperti ini, tinggal kita tusuk aja menggunakan tusukan sate agar lubangnya kelihatan ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Dan jangan menunggu sampai kering ya teman-teman coklatnya, ini langsung aja kita beri hiasan atau topping. Di sini saya pakai kacang cincang sangrai. Kalian juga bisa menggunakan sprinkle atau meses dan hiasan yang lain ya. Nah, seperti ini. Dan ini udah selesai ya teman-teman, donat cookies coklat kacangnya. Ini kita diamkan dulu sampai coklatnya ini mengeras kembali. Selanjutnya untuk cookies donat yang lainnya, ini saya hias menggunakan coklat tiramisu yang sudah saya lelehkan juga. Caranya juga sama teman-teman, ini tinggal kita celupkan aja. Dan agar rata ini bisa kita goyang-goyangkan ya. Coklat yang tiramisu ini agak lebih kental sedikit. Selanjutnya ini langsung aja kita beri hiasan. Di sini saya pakai Mrs. Unicorn. Dan ini beberapa cookies sisanya ya teman-teman. Saya mau hias menggunakan sprinkle bunga seperti ini. Ini tampilannya jadi cantik dan imut-imut ya teman-teman. Tuh, menarik banget. Selanjutnya, di sini saya juga semprotkan bagian atasnya menggunakan coklat tiramisu seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita biarkan dulu sampai cookies donat mininya ini benar-benar mengeras kembali toppingnya. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman, ini udah mengeras kembali toppingnya. Ini saya tunjukkan dari dekat, jadinya seperti ini ya teman-teman. Tuh, cakep banget. Bagian bawahnya juga nggak gosong, tingkat kematangannya pas ya. Sekarang kita cobain, bismillah. Ini enak banget teman-teman. Cookiesnya itu nggak terlalu manis, dipaduin sama topping coklat dan juga kacangnya, ini enak banget teman-teman. Dan ini cookiesnya itu wangi banget ya teman-teman, karena kita pakai butter margarin. Jadi kalian kalau mau bikin cookies yang versi ekonomis bisa banget pakai margarin tapi yang beraroma butter, itu rasanya jadi enak banget. Satu resep ini menghasilkan 70 cookies donat mini. Selanjutnya ini mau saya susun menggunakan toples. Ini ukurannya 250 gram ya. Jangan lupa di bagian bawahnya diberi alas ya. Nah, kalau kalian ingin menjualnya, kalian bisa hitung modal yang kalian pakai dan kalian bisa ambil untung sekitar 50-75% ya dari modalnya. Nah, agar lebih cantik dan juga menarik serta menambah harga jual, ini kita bisa beri stiker di bagian atasnya. Nah, ini pakai stiker jualan kita seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kalian beli di
online shop, kalian pesan ya, atau bisa juga cetak sendiri. Masya Allah, ini tampilannya sangat cantik banget dan menarik. Selanjutnya untuk resep yang kedua, di sini aku buat kue tamrin coconut, strawberry dan blueberry ya teman-teman. Ini juga kekinian banget, tampilannya sangat cantik, menarik, rasanya enak dan ini wangi banget teman-teman. Aroma dari kelapanya dipaduin sama selai strawberry dan blueberry-nya, mantep banget. Yuk kita simak cara membuatnya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram margarin. Di sini saya pakai Royal Palmia Butter Margarin. Kemudian tambahkan 2 sachet susu kental manis atau setara dengan 80 gram. Kemudian aduk menggunakan whisk sampai margarin dan juga susu kental manisnya tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata dan udah halus teksturnya. Kita sisihkan dulu untuk hand whisknya. Sekarang kita tambahkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Ini saya pakai terigu protein rendah. Kita ayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya ini kita aduk menggunakan spatula sampai tepung terigu, margarin dan susu kental manisnya itu tercampur dan membentuk sebuah adonan. Nah, ini sudah mulai tercampur dan mau saya lanjut aduk menggunakan tangan ya teman-teman agar lebih mudah aja. Ini kita sebentar aja mengaduknya. Nah, ini udah tercampur rata, kelihatan ya, sudah tidak ada tepung terigu yang menempel di dalam wadahnya. Sudah kali seperti ini adonannya. Tekstur adonannya sendiri ini tuh lembut ya teman-teman, mudah untuk dibentuk. Selanjutnya sekarang tinggal kita takar adonannya. Saya pakai sendok takar ukuran 5 ml. Kemudian kita ambil adonan dan kita padatkan ke dalam sendok seperti ini. Nah, ini tujuannya agar nanti bentuk kuenya itu besarnya sama ya teman-teman. Cara ini sangat mudah dan sangat cepat dibandingkan ditimbang dengan timbangan ya. Itu memakan waktu kalau kita mau nimbang pakai timbangan. Menurut saya cara ini lebih cepat. Nah, lakukan sampai semua selesai dan adonannya habis. Ini udah selesai semua saya takar adonannya. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan putih telur 1 butir dan juga ada kelapa kering. Di sini saya pakai kurang lebih 50 gram atau secukupnya aja. Selanjutnya tinggal kita ambil adonannya, lalu kita bulatkan. Kemudian ini kita tekan sedikit. Lalu di sini saya tekan menggunakan tutup pipet seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian nggak punya, boleh menggunakan jari ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita celupkan ke dalam putih telurnya. Bagian atasnya aja ya teman-teman, bawahnya nggak perlu. Lalu kita gulingkan di kelapa keringnya seperti ini. Kemudian letakkan ke dalam loyang. Ini loyangnya nggak saya olesin apa-apa. Lakukan sampai selesai ya. Tinggal dibulatkan aja, kemudian sedikit dipipihkan, lalu tekan menggunakan tutup pipet seperti ini atau bisa juga menggunakan jari. Celupkan ke dalam putih telur dan juga gulingkan di kelapa kering. Sangat mudah ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah saya bentuk dapat 1 loyang penuh. Selanjutnya ini mau saya oven dulu. Untuk ovennya di sini sudah saya panaskan dulu kurang lebih selama 10 menit.
Ini kuenya kita oven menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 20 menit. Ini setelah 20 menit kuenya udah hampir matang ya teman-teman. Ini kita keluarkan dulu. Selanjutnya beri selai di bagian lubang tengahnya. Di sini saya pakai selai stroberi. Dan nanti di loyang yang lain saya pakai selai blueberry. Kalian bisa ganti selainya sesuai selera ya, bisa pakai melon atau coklat dan rasa yang lain. Caranya sangat mudah, tinggal kita taruh aja selainya ke dalam plastik segitiga. Kalau nggak ada plastik segitiga ya pakai plastik biasa juga bisa ya teman-teman. Lalu disemprotkan seperti ini. Dan ini loyang yang satunya saya pakai selai blueberry ya. Nah, ini udah selesai saya beri selai. Selanjutnya tinggal kita oven kembali selama kurang lebih 15 menit. Untuk suhu ovennya sama ya teman-teman, atau kalian bisa sesuaikan dengan oven kalian masing-masing karena setiap oven itu berbeda-beda karakteristiknya. Nah, ini setelah kurang lebih 15 menit kuenya sudah matang, kelihatan agak kuning kecoklatan di bagian atasnya. Jangan sampai terlalu coklat ya, nanti warnanya jadi kurang cantik. Ini jadinya cantik banget ya teman-teman, bentuknya cantik, warnanya juga cantik, dan ini aromanya wangi banget. Perpaduan antara wangi kelapa dan juga stroberi. Ini kuenya untuk tingkat kematangannya pas ya, bagian belakangnya sudah kecoklatan seperti ini. Dan ini tekstur kuenya sendiri renyah, lembut, wangi ya teman-teman. Dan ini yang rasa blueberry-nya juga udah mateng, tapi ini agak kelamaan saya ngovennya, jadi agak sedikit kecoklatan dibanding yang stroberi tadi ya, tapi ini masih tetap cantik. Gimana cara membuat kue kering ini? Sangat mudah ya, bahan-bahannya simple, tanpa menggunakan cetakan, dan hasilnya pun cantik, wangi, dan pastinya enak banget. Kue ini cocok banget ya teman-teman, dijadiin variasi kue lebaran kalian di hari raya nanti, atau kalau mau dijadiin ide jualan juga bisa banget. Nah, untuk satu resep ini menghasilkan kue ini toples 250 gram penuh, dan masih ada sisa beberapa ya teman-teman. Selanjutnya untuk resep yang ketiga, di sini saya buat kue kering pita pandan meses. Ini bentuknya cantik banget, imut, lucu, dan menarik ya teman-teman. Mirip seperti pita. Ini rasanya juga enak, perpaduan antara coklat meses dan pandan. Pastinya kue ini juga jadi kesukaan anak-anak ya teman-teman. Selain karena tampilannya yang menarik, rasanya pun enak banget. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Siapkan wadah, kemudian masukkan 100 gram butter dan margarin. Jadi ini saya mix ya, butternya 30 gram dan margarinnya 70 gram. Kemudian tambahkan susu kental manis sebanyak 80 gram atau sekitar 2 saset ya. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisk sampai margarin, butter, dan juga susu kental manisnya tercampur rata sampai halus seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah halus kita sisihkan dulu whisknya. Kemudian tambahkan tepung terigu protein rendah sebanyak 200 gram. Ini saya ayak dulu untuk memastikan tepungnya benar-benar halus, tidak ada yang bergerindil. Setelah itu kita aduk menggunakan spatula. Kalau sudah mulai tercampur seperti ini, boleh kita lanjut aduk menggunakan tangan agar adonannya benar-benar tercampur rata dan sampai kalis ya teman-teman.
Untuk mengaduknya juga jangan terlalu lama, pokoknya sampai tercampur rata dan kalis. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini udah kalis, sudah nggak ada yang menempel. Kemudian ini konsistensinya mudah untuk dibentuk ya teman-teman. Selanjutnya ini mau saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian kita campurkan lagi, kita aduk sampai pasta pandannya tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya mau saya tambahkan meses. Di sini saya tambahkan 2 sendok makan meses coklat. Kemudian kita aduk kembali. Ini sebentar aja ya, jangan terlalu lama agar mesesnya tidak hancur. Nah, seperti ini adonannya siap untuk dicetak ya teman-teman. Agar ukurannya sama, di sini saya menakarnya menggunakan sendok takar yang ukuran 5 mili ya teman-teman. Nah, ini kita takar dulu seperti ini. Lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, ini udah selesai, saya takar adonannya. Kemudian ini tinggal kita bentuk aja. Kita ambil adonannya, kemudian digulung-gulung, lalu tekan bagian sisi ujung atas dan bawahnya menggunakan garpu. Kemudian bagian tengahnya kita tekan seperti ini ya teman-teman. Nah, bentuknya jadi mirip seperti pita. Oke, lakukan kembali. Ini cara membentuknya sangat mudah ya teman-teman, tinggal kita gulung aja. Kemudian agak sedikit dipipihkan, tekan menggunakan garpu atas dan bawah. Lalu bagian tengahnya kita tekan seperti ini. Sangat mudah. Dan ini dia hasil kuenya yang sudah dicetak. Selanjutnya ini tinggal kita oven aja. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan kurang lebih 10 menit menggunakan suhu 150 derajat. Kemudian ini kita masukkan aja adonan kuenya, lalu kita oven menggunakan suhu 150 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 30-35 menit. Nah, setelah 35 menit ini hasilnya sudah matang. Kita tunggu dulu sampai dingin. Nah, seperti ini teman-teman dari dekat hasil kuenya. Kematangannya pas ya teman-teman. Ini mesesnya banyak. Selanjutnya di sini saya akan beri hiasan. Di bagian tengahnya saya beri coklat batang yang sudah saya lelehkan. Kemudian semprotkan seperti ini. Dan untuk mempercantik di bagian tengahnya ini saya beri choco chip warna pink ya teman-teman. Kalian juga boleh ganti dengan sprinkle bunga ataupun yang lainnya sesuai selera aja. Lakukan sampai semuanya selesai dihias. Setelah dihias seperti ini hasilnya jadi cantik banget ya teman-teman. Padahal kalau dari bahannya ini sangat-sangat simple banget, tapi hasilnya sangat cantik. Nah, ini kita namain aja kue pita pandan meses ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semuanya. Kita tunggu dulu sampai coklat lelehnya ini kering kembali ya, atau mengeras. Dan ini dia hasilnya setelah coklatnya sudah mengeras ya teman-teman. Hasilnya sangat cantik, lucu ya.
Dari dekat seperti ini ya teman-teman. Jadinya lucu banget, mirip pita. Tingkat kematangannya juga pas. Sekarang kita cobain. Dan ini tekstur dari kuenya sendiri lumer ya teman-teman. Karena kita juga pakai sedikit butter tadi. Kita cobain, bismillah. Ini kuenya enak banget. Rasa manisnya pas, kemudian ada aroma susu dan pandannya. Apalagi di setiap gigitan tuh ada misisnya. Enak banget ya teman-teman. Ini pastinya digemari sama anak-anak. Selain bentuknya yang cantik, ini rasanya juga enak. Kita tata ke dalam toples seperti ini. Untuk satu resep ini menghasilkan satu toples kue ukuran 250 gram, tapi masih ada lebihnya ya teman-teman. Nih hasilnya sangat cantik dan lucu, unik ya teman-teman. Silahkan dicoba resepnya. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.